Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang tata tertib peserta seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili. Kita sudah ketahui bersama bahwa seleksi pada tahun ini untuk mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 ini itu dilakukan secara daring dengan berbasis domisili. Namun begitu banyak sekali ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh peserta untuk mengikuti seleksi akademik pada tahun ini. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe channel ini, karena klik tombol subscribe itu gratis, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dari channel ini tentang info-info guru secara khusus tentang kegiatan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Kemudian jangan lupa untuk terus menyukai video ini dengan cara klik tombol like dan tuliskan pendapat-pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini dengan orang lain dengan cara klik tombol share. Oke, langsung saja. Tata tertib peserta bagian 1. Peserta harus sudah memasang program atau aplikasi SAP Exam Browser atau SAP dan file konfigurasi SAP ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Kemudian, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, dalam arti tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa orang lain. Jadi berdasarkan tata tertib bagian 1 ini, usahakan peserta PPG guru itu sudah menginstal aplikasi SAP Exam Browser atau SAP, kemudian sudah masuk dalam monitor Zoom 30 menit sebelum ujian, kemudian harus mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan waktu yang tertera pada jadwal ataupun cetak kartu kita, dan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi selayaknya kita berada di sekolah misalnya. Kemudian berada dalam ruangan yang cukup tenang, tanpa suara yang ribut, nyaman, dan dengan cahaya ataupun ruangan yang tidak gelap, dan diusahakan tidak ada orang lain. Kemudian tata tertib peserta yang bagian kedua, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping kanan atau kiri. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum yang transparan, obat-obatan pribadi itu bagi peserta yang sedang sakit, kemudian kertas kosong, dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger atau kabel cas. Kemudian yang ketiga, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan peserta dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini berdasarkan tata tertib bagian kedua ini, aturannya sangat jelas. Di sini jarak HP yang memonitor kita dari Zoom dengan kita itu harus kurang lebih 2 meter, dan di atas meja itu hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air yang transparan, dalam arti tidak terdapat tulisan, obat-obat pribadi bagi yang sedang sakit, kertas kosong untuk coret-coretan, dan 1 alat tulis. Dan yang hanya ada itu hanya
tali kabel cas, tidak ada kabel-kabel lain, tapi bisa juga misalnya ada kabel mouse-nya. Dan di sini ikutin semua aturan dari pengawas ya. Dan di bagian ketiga di sini kita bisa melihat, usahakan wajah kita itu terlihat jelas di aplikasi Zoom yang dipantau oleh pengawas. Dan jika ada masalah dalam Zoom, kita hanya diberi waktu maksimal 10 menit. Lebih dari ini maka kita akan dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus. Kemudian tata tertib peserta yang bagian ketiga. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Berarti di sini usahakan kita mengerjakan soal-soal tes itu secara mandiri, tidak ada orang lain dan tidak dibantu oleh alat-alat lain. Misalnya di sini ada alat perekam dan alat-alat teknologi lainnya. Kemudian selama mengerjakan soal ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan wajah 100% pada wajah laptop. Ini maksudnya adalah saat mengikuti ujian, kita itu harus sejajar dengan laptop sehingga wajah kita itu tampak 100%. Kemudian yang berikutnya, HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening. Berarti di sini untuk heningnya dalam panggilan, telepon, dan unmute untuk Zoom. Di sini sebenarnya disarankan kalau bisa kita atur di HP kita itu tidak menerima panggilan saat ada Zoom pengawasan saat tes. Biar nanti tidak layarnya tidak tiba-tiba hilang saat ada panggilan masuk. Jadi kita atur saja. Dan di aplikasi Zoom usahakan situ suara di Zoom kita itu kita unmute atau HP kita tidak menghasilkan suara untuk pengawas. Kemudian yang berikutnya, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi berbasis domisili dalam bentuk apapun. Jadi di sini jangan kita foto, jangan kita sebarkan apa-apa saja soal yang telah kita ikuti. Kemudian yang berikutnya, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan uji daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Berarti di sini selama mengikuti tes kita tidak boleh sambil melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian tata tertib peserta bagian 4. 1. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Jadi di sini saat kita sudah masuk di dalam pengawasan Zoom oleh panitia pengawas, kita tidak boleh meninggalkan tempat duduk kita sama sekali. Jadi tetap standby di tempat duduk itu. Kemudian yang berikutnya, peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Nah, ini biasanya sangat berat karena kita tidak bisa dan tidak diizinkan untuk pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Jadi kita aturlah bagaimana caranya supaya tidak pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Kemudian, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Nah, di sini sudah diterangkan dengan jelas tidak boleh makan ataupun merokok saat ujian. Sedangkan melakukan minum itu boleh, asal dengan syarat gelas dan botol itu transparan. Kemudian peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Jadi diperbolehkan untuk meminum air putih atau meminum obat pada saat mengerjakan ujian. Kemudian panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan uji yang sedang berjalan untuk peserta. Ini secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan yang berlaku. Jadi ini sudah sepenuhnya berada di kebijakan pengawas panitia untuk bisa menghentikan peserta yang ketahuan atau melakukan tindak kecurangan. Oke, sobat-sobat semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini tentang tata tertib peserta seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili. Jika sobat-sobat ingin melihat info secara resminya, silahkan buka di PPG Kemendikbud. Di situ ada tertera tentang tata tertib peserta.
Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, tuliskan komentar dan share, dan semoga rekan-rekan semua bisa lulus dalam kegiatan pretest pada tahun ini.